Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Grezita Intan Syafila dengan NIM 215211200 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F. Apa sih kebijakan fiskal itu? Nah, sebelum masuk ke pengertian kebijakan fiskal, kita harus memahami kata fiskal itu sendiri. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pendapatan yang berupa pajak dan pengeluaran pemerintah yang berupa belanja negara. Dilihat dari kata kuncinya, berarti kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan pajak. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Dan kebijakan fiskal juga berhubungan dengan belanja negara. Karena belanja negara itu pengeluaran dari pemerintah. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam kebijakan fiskal, ada dua instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, yaitu pajak. Pajak bisa disebut sebagai instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal untuk meningkatkan pembangunan negara. Pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak, yaitu dengan cara A. Menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi, B. Pemberian subsidi pada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang, serta C. Menunjukkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, yaitu belanja negara. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi bisa cepat tercapai. Maka, peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah A. Menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan infrastruktur, B. Membuka lapangan pekerjaan, dan C. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, menurunkan belanja negara pun bisa berperan untuk mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Adapun peran dalam kebijakan fiskal, yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Penurunan ini dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran
ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara, sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja baru dari pembangunan, proyek, dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklus. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, pembelanjaan, dan pengaturan utang, sehingga masyarakat lebih sejahtera. Kebijakan fiskal memiliki fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, yaitu tentang keuangan negara. Adapun fungsi kebijakan fiskal terdiri dari yang pertama, yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang kelima, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keenam, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Adi Warman Karim menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan keadaan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin bahwa zakat yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta yang melebihi nisab dan digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. Yang keempat, ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Yang kelima, negara Islam adalah negara yang sejahtera. Kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual. Yang keenam, hak perpajakan dalam Islam tidak terbatas.
Macam-macam kebijakan fiskal. Jika dilihat dari segi teori, kebijakan fiskal terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal fungsional, merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja, merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang tidak disengaja, merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jika dilihat dari jumlah penerimaan dan pengeluarannya, kebijakan fiskal terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit, merupakan regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Yang keempat, yaitu kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian, stabilisasi anggaran otomatis atau destabilizing budget. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program, sedangkan pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan penuh. Pengelolaan anggaran atau the managed budget approach menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi defisit maupun surplus. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.